أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، عظم الله لك الأجر لأهلك أمير المؤمنين علي. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر لزوجك أمير المؤمنين علي. السلام عليكما يا سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليكما أيها الإمام المجتبى والإمام الشهيد شهيد كربلاء الإمام الحسن والإمام حسين، أعظم الله لكم الأجر بأبيك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك أيها الأئمة الطاهرين، أعظم الله لكم الأجر لجدكم العلي لجدكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا باقية الله في الأرض، أعظم الله لك الأجر لجدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إخواني وأخواتي رحمكم الله، أعظم الله لكم الأجر لإمامكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkahan, di tempat yang dipenuhi dengan lantunan-lantunan salawat dan bacaan doa demi doa, di malam-malam termulia dari malam-malam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita semua memahami kemuliaan Lailatul Qadar yang Al-Quran menyebutkannya sebagai sebuah malam, sebagai satu malam yang afdal, lebih utama daripada alfus syahr atau 1000 malam. Sehingga barang siapa orang di malam ini melakukan ibadah, melakukan amal baik, melakukan segala hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu seolah-olah dilakukan seperti 1000 bulan yang tak akan berhenti lamanya. Artinya kalau kita hitung 1000 bulan lebih dari 80 tahun, ini satu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang tahun-tahun lalu masih duduk bersama kita untuk memuliakan malam Lailatul Qadar, tapi sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Kita mendoakan juga kedua orang tua kita yang telah tiada. Mudah-mudahan mereka juga dimuliakan karena anak cucunya sedang duduk untuk memuliakan malam Lailatul Qadar dan mereka mendapatkan manfaatnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keagungan, malam yang tidak ada tandingannya, mempunyai posisi dalam kemuliaan di antara semua malam-malam, walaupun Allah tidak memastikan kapan malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat Ahlus Sunnah dikatakan, dan juga di bagian riwayat Syiah mengatakan bahwa malam-malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan.
Seseorang pernah bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq dan juga kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Mereka bertanya, kapankah adanya malam Lailatul Qadar bisa dipastikan? Al-Imam mengatakan kepada mereka, para syiahnya, para pengikutnya, bahwa alangkah mudahnya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 dan 23. Artinya kemungkinan terbesar ada di dua malam tersebut. Juga ada yang mengatakan bahwa Imam Ghazali mengatakan, maka kita persiapkan Lailatul Qadar pada malam 19, malam 21 dan 23 adalah malam yang bagi para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam sebagai malam yang khusus, sebagai malam yang punya posisi termulia di antara semua malam dalam dunia ini. Semua malam selama alam semesta ini ada, malam Lailatul Qadar akan selalu hadir di malam-malam tersebut. Dan disampaikan dalam Al-Quran juga disebutkan pada saat itu siapa orang yang bangun, siapa orang yang sedang bangun untuk bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sedang melantunkan amalan-amalan yang baik, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka orang tersebut dicatat sebagai orang-orang yang punya kemuliaan, sebagaimana orang yang beribadah tanpa henti selama 80 tahun. Luar biasa, inilah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan juga riwayat mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketentuan seseorang selama 1 tahun ke depan. Di malam-malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan apa yang akan terjadi pada nasib seseorang. Apakah tentang rizkinya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan. Maka seorang pernah bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, bertanya, dikatakan oleh beliau bahwa malam-malam Lailatul Qadar di malam 19, 21 dan 23, di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuannya kepada seseorang. Dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, penentuan awal terjadi pada malam ke-19 Ramadan. Malam itu Allah memilah dan memilih apa yang akan terjadi kepada manusia dalam 1 tahun berikutnya. Di malam 21 Allah menetapkan tentang sesuatu yang akan diterima oleh setiap manusia pada zamannya, pada waktu ini. Apakah akan terjadi kebaikan atau keburukan? Apakah dia akan dipanjangkan usianya atau dimatikan? Apakah dia rezeki yang akan turun kepadanya? Seperti apa malam inilah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di malam 23 distempel, disahkan, dipastikan bahwa itulah yang akan terjadi. Sehingga malam Lailatul Qadar ini, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jangan sampai kita lepaskan 1 hari tanpa ada munajat kita kepada Allah. Karena apabila ditentukan, kita tentu mengharap kebaikan dari Allah. Kita pasti meminta dipanjangkan umur dalam ketaatan, dipanjangkan umur dalam kesehatan. Maka manfaatkan malam-malam Lailatul Qadar inilah untuk kita memohon kepada Allah apa yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi harapan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu bahwa yang perlu ditanamkan di hati kita, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jangan pernah ragu ketika kita meminta kepada Allah, apalagi di malam-malam mulia seperti malam Lailatul Qadar. Jangan pernah ragu. Sekadang kita merasa, apakah saya layak untuk meminta ini kepada Allah? Apakah Allah akan berikan? Ingat, jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mampu memenuhi semua kebutuhan kita, semua harapan kita. Yang kita minta, takdir Allah menentukan, dan Allah pasti bisa melakukannya. Ini yang harus ditanamkan pada setiap hati para mukminin. Orang-orang mukmin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menutup kemungkinan semua doa yang disampaikan itu dengan penuh keyakinan akan dia baca, dan yakin bahwa Allah akan memenuhi apa yang diharapkannya. Maka inilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam ini pula diturunkan Al-Quran. Maka janganlah sampai malam-malam Lailatul Qadar kita sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai malam-malam Lailatul Qadar kita tidak mengingat Al-Quran. Karena malam inilah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkanlah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, di mana disampaikan pula di situ, tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr.
Dan pada saat itu pula turun para malaikat dan ruh. Saudara-saudara kita Ahlus Sunnah mengartikan ruh itu sebagai malaikat Jibril. Tapi ada juga ulama-ulama Syiah mengatakan ruh itu adalah sebuah sosok khusus selain Jibril, karena Jibril termasuk dalam kelompok para malaikat. Ruh yang akhirnya terciptalah semua ruh yang ada pada diri kita. Ruh itu turun pada malam Lailatul Qadar ke muka bumi. Kepada siapa Lailatul Qadar itu turun? Tentu saja bukan kepada orang per orang. Tentu saja bukan kepada siapa atau siapa, tapi beliau Allah Lailatul Qadar turun kepada orang yang menjadi wasi atau wali pada saat itu. Itulah yang kita nantikan semua, sahibul asri waz zaman, Al-Qaimul Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Pada beliau malam itu Al-Qadar akan turun. Tapi pada saat itu semua orang yang bangun, semua orang yang tak tertidur matanya, semua orang yang berdoa dan bermunajat kepada Allah mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar yang datang kepada para maksumin yang turun pada saat itu. Kita semua mendapatkan kemuliaan di hari itu. Maka Lailatul Qadar jangan sampai kita lepas walaupun satu malam apabila memungkinkan. Apabila kalau bisa dalam keadaan sakit pun, terpaksa pun, kita paksakan diri kita untuk menikmati malam yang penuh dengan kemuliaan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Ramadan adalah sebuah kemuliaan agung di mana Allah mengatakan Allah mengundang kita sebagai tamunya. Dan malam-malam Lailatul Qadar, tamu-tamu ini mendapatkan jamuan yang luar biasa, yang lebih daripada semua jamuan-jamuan sebelumnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita harapkan sampaikan di malam ini. Maka nanti kita akan baca doa demi doa, munajat demi munajat, sampaikan harapan kita. Sebut saja, minta kepada Allah, yakini bahwa Allah mampu memenuhi keinginan kita. Dan jangan pernah merasa sanggupkah, bisakah kita mendapatkan, mungkinkah kita diberikan. Jangan ragu kepada Allah. Jangan pernah ragu bahwa Allah tak mampu memberikan apa yang kita harapkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita mustahil, tapi Allah yang melakukan dan mengatur segalanya dengan hukum sebab akibatnya yang memungkinkan semua mendapatkan. Lailatul Qadar turun di malam-malam yang mulia, malam 19, 21 dan 23. Tapi ada pernah satu masa Lailatul Qadar melihat turun kepada seorang yang sedang terluka. Lailatul Qadar turun kepada orang yang sedang kepada kelompok manusia yang sedang berduka. Dan duka tersebut tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Akan ada orang yang berduka di malam-malam Lailatul Qadar, tapi duka itu adalah duka untuk melihat sebuah hal yang agung dalam kedukaan. Karena dalam setiap dukanya para orang-orang di malam-malam Lailatul Qadar tersebut, malam 19 dan malam 21 adalah dukanya Rasulullah. Kesedihan mereka, kesedihan Rasulullah. Kita tidak pernah meninggalkan sejengkal pun Rasulullah. Seperti apa Rasulullah. Dan di malam-malam Lailatul Qadar Rasulullah selalu mengingat apa yang akan terjadi kepada orang yang dicintainya, Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Seperti saya sampaikan di malam 19, Rasulullah selalu mengingat dan mengingatkan. Dan Imam Ali selalu mengingat. Rasulullah meneteskan air matanya ketika berkata, "Ya Ali, di malam-malam inilah engkau akan terbunuh, kepalamu akan terbelah dan janggutmu dipenuhi darah." Sejak saat itu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Imam Ali menantikan yang dijanjikan oleh Rasulullah dengan harapan yang besar. Karena bagi Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, berita itu bukan berita yang menakutkan, tapi berita yang membahagiakan. Dan ini diikuti oleh para pengikut-pengikut Amirul Mukminin. Diikuti oleh para pengikut Amirul Mukminin. Tidakkah kita lihat kemarin, beberapa tahun yang lalu, seorang syahid yang terbunuh di Irak sana dalam keadaan dihancurkan, dibom, hancur berkeping-keping. Sebelum itu dia selalu meminta, barang siapakah yang akan mensyahidkanku. Dia datang kepada Imam Ali Khamenei, dia minta didoakan supaya syahid. Dan ketika kesyahidan datang kepadanya, dia sempat berkata, kalau ada yang mensyahidkanku, aku akan meminta kepada Allah mensyafaati orang yang mensyahidkanku. Barang siapa orang ingin kematian, kematian bukan suatu hal yang menakutkan untuknya. Dan begitu juga terjadi kepada para pejuang-pejuang kita. Said Hasan Nasrullah
yang selalu mendahulukan orang lain dan meminta keselamatan untuk orang lain, tapi berharap kematian untuk dirinya. Ini contoh-contoh pengikut Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kita layak bertanya, apakah kita sudah seperti itu? Ataukah kita masih berpikir tentang kematian kita seperti apa, dan jangan sampai kita masih berharap jangan dulu kita mati. Ya. Walaupun sekarang memang kita berharap jangankah kita dipanjangkan usia, karena imam zaman telah di hadapan kita. Mudah-mudahan kita, kalaupun kita harus syahid bersama imam zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Lailatul Qadar turun di malam-malam duka, malam 19 dan 21 kala itu. Turun kepada seorang yang terluka, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Lukanya yang ditebas kepala sucinya oleh manusia paling durjana di muka bumi, manusia paling terkutuk, Ibn Muljam. Duka itulah yang membawa beliau kepada kesyahidan. Duka itu yang membawa beliau kepada kepergiannya untuk menghadap ilahi Rabbi. Dan itulah resiko seorang pejuang seperti Imam Ali. Kematian bagi mereka adalah suatu hal yang memang harus mereka jalan, dan mereka tunggu kematian itu. Kita lihat para mujahid-mujahid zaman sekarang pun, mujahid yang benar-benar mujahid, ketika mereka berperang mereka tidak syahid, mereka berharap, kenapa Allah belum mensyahidkan aku? Merasa kesyahidanlah sebuah keberuntungan. Kematianlah sebuah hal yang diharapkan. Kematian di jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di saat itu ada pula orang yang bergembira. Di saat itu ada orang yang bersuka cita, karena mereka lah yang merencanakan kematian Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Orang-orang tersebut pun punya pengikut seperti sekarang, di mana ketika sekelompok orang seperti kita menangisi Imam Ali di setiap mihrab, di setiap Husainiyah, tetap setiap tahun kita menangisi Amirul Mukminin. Ada sekelompok orang yang setiap tahun berbahagia dengan kematian Amirul Mukminin. Kalau pada saat itu kaum durjana yang dibawa, yang mereka di dalamnya ada Ibnu Muljam, mereka berbahagia atas kematian Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka kini telah melebur dalam komunitas-komunitas, dalam kelompok-kelompok yang juga sama membenci kaum muslimin, membenci para pecinta Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka bersuka cita, mereka lalu membangga-banggakan musuh-musuh Imam Ali bin Abi Thalib dan menghilangkan posisi Imam Ali bin Abi Thalib yang begitu agung dan mulia di mata Allah dan Rasulnya. Mereka mulai menafikan hadis-hadis yang mu'tabar. Ketika ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah berkata, "Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha," mereka lalu berkata bahwa hadis ini tidak ada sanadnya. Ketika orang mengatakan, tadi saya mengikuti sebuah video yang menceritakan bagaimana seorang Ibnu Taimiyah ketika menceritakan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib pernah pergi ditinggalkan Rasulullah ketika perang Tabuk. Ketika Rasulullah berangkat menuju perang Tabuk, dan Imam Ali dari salah satu-satunya orang yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Imam Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak di kota Madinah, sedangkan engkau akan pergi berjuang? Selama ini tidak ada peperangan kecuali Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib memegang panjinya Islam, memegang panjinya Rasulullah. Tapi pada satu perang Tabuk, Imam Ali ditinggalkan oleh Rasulullah di kota Madinah. Dan disitulah Rasulullah berkata kepada Amirul Mukminin, dan ingat kata-kata Rasulullah bukan mujamalah, bukan sekedar hiburan belaka, bukan sekedar basa-basi. Ketika Rasulullah berkata, "Ya Ali, alam tarda anta minni bimanzilati Harun min Musa." Wahai Ali, tidakkah engkau ridho posisimu di sisiku sebagaimana posisi Harun di sisinya Musa? Ketika Musa pergi, Harunlah yang menggantikan. Lalu Ibnu Muljam, lalu manusia terkutuk seperti Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dia mengatakan bahwa itu menunjukkan kelemahan Ali, bukan kekuatan luar biasaan Ali. Karena yang ditinggalkan adalah orang-orang wanita dan orang-orang yang lemah, dan Ali dianggap lemah. Manusia-manusia seperti inilah yang bergembira atas syahidnya Imam Ali. Kaum Nasibi berbahagia dengan Amirul Mukminin Imam Ali yang terbunuh. Mereka masih ada sampai sekarang. Mereka terus mengembangkan hal tersebut. Padahal seorang sahabat pernah ditanya,
Seorang sahabat pernah ditanya oleh Muawiyah alaihi la'nah. Muawiyah pernah berkata kepadanya, kenapa engkau tidak mau mencaci Ali bin Abi Thalib? Sahabat itu mengatakan, aku tidak mungkin mencaci Ali karena aku melihat ada 3 keutamaan Ali yang tak dimiliki, dan aku sangat menginginkan keutamaan tersebut diberikan kepada aku. Apakah keutamaan-keutamaan itu? Keutamaan itu dia mengatakan salah satunya dari 3 itu, salah satunya di mana Rasulullah mengatakan pada waktu itu, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau ya Ali di sisiku seperti posisi Harun di sisi Musa. Pengangkatan yang pasti dan jelas bahwa Ali adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku mustahil menista seseorang yang orang itu diangkat langsung oleh Rasulullah sebagai penggantinya, sebagai penjaga kotanya. Dalam riwayat disebutkan, dalam saudara-saudara kita Ahlussunnah menuliskan, dalam perang Tabuk itu Rasulullah mewajibkan semua laki-laki untuk pergi kecuali kaum munafik. Kalau mungkin kita bertanya, kenapa kok Imam Ali ditinggalkan ditinggalkan Rasulullah di kota Madinah? Karena pada waktu itu semua orang mukmin, semua sahabat yang betul-betul beriman pergi bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, dan posisi Tabuk begitu jauh dari kota Madinah. Yang ditinggalkan di kota itu adalah orang-orang munafik, juga kaum wanita tentu saja, dan anak-anak dan orang-orang tua yang lemah. Tapi semua orang mukmin keluar. Maka Rasulullah tidak bisa mempercayakan kota Madinah kepada seorang yang tidak tegas, seorang yang bisa dipengaruhi oleh orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, yang tidak mengikuti perjuangan Rasulullah, yang tidak bersama dengan Rasulullah hanya di lisannya, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Rasulullah. Maka Rasulullah hanya percaya kepada satu orang, Amirul Mukminin, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Maka ini kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib yang tak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, sahabat itu juga mengatakan, kalau itu yang pertama, yang kedua dia mengatakan, aku tidak mungkin mencaci seseorang yang seseorang itu pernah satu hari dalam perang, sebuah peperangan di Benteng Khaybar. Imam Rasulullah pernah berkata, ketika pejuang ini telah berjalan berkali-kali mundur, ketika dipimpin oleh sahabat demi sahabat, satu demi satu tumbang, tak mampu merubuhkan atau melawan pasukan Yahudi di Khaybar. Lalu Rasulullah berkata, besok akan aku serahkan bendera ini kepada orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Ketika itu semua sahabat berharap, siapakah orang tersebut? Semoga aku yang ditunjuk oleh Rasulullah yang dikatakan dicintai dan mencintai Allah. Lalu ketika semua sahabat berkumpul, malah Rasulullah bertanya, di manakah Ali? Lalu sahabat berkata, Ali sedang di kemahnya karena sedang sakit mata ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Ali dan menyerahkan bendera kepadanya. Mana mungkin aku mengkafirkan seorang Ali sementara dia dikatakan orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Dan banyak ada beberapa hal yang disebutkan tentang hal keutamaan Imam Ali. Tapi inilah pengikut Imam Ali. Memang dari dulu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mengikuti Ali bin Abi Thalib pasti penuh dengan resiko. Pasti penuh dengan resiko. Resiko kematian. Kita ingat Hujur bin Adi, bagaimana kondisi seorang sahabat yang enggan mencela Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Dipotong hidungnya, dipotong lidahnya, dipanah, atau juga Maitham at-Tammar yang dia dibunuh juga ditancapkan di kurma yang dia tanam sendiri, dan Imam Ali mengatakan, kurma inilah engkau akan terbunuh wahai Maitham, dan Maitham menjaga kurma tersebut. Karena bagi pengikut Ali bin Abi Thalib, kita lihat di Suriah sana, kita lihat di media sosial, terutama yang kita mengikuti media sosial berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di Suriah, bagaimana para pecinta Ali dihinakan, disuruh merangkak, ditembaki, dihancurkan karena resikonya mereka mencintai Ali. Ataupun di tempat kita pun kita tidak merasakan hal yang lebih daripada paling dicemooh, paling dijauhi, paling mungkin apa yang disampaikannya tidak didengarkan karena dia pengikut dan pecinta Ali. Maka mencintai Ali adalah suatu hal yang beresiko besar bagi siapapun yang mencintai. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka jangan pernah berpikir bahwa Syiah itu akan banyak. Syiah itu akan nanti memenuhi alam semesta. Lah, kita tunggu Imam Zaman baru itu mungkin terwujud. Selamanya tidak akan pernah Syiah itu menjadi banyak. Syiah ini, tapi Syiah yang kecil ini sekarang yang diharapkan oleh dunia Islam.
Berapa juta manusia-manusia Syiah sekarang yang memperjuangkan saudara-saudara kaum musliminnya? Berapa juta kaum muslimin yang, berapa miliar, 2 miliar kaum muslimin mengharapkan bantuan beberapa juta orang Syiah yang sekarang sedang berjuang untuk membebaskan Palestina dan tetap memuliakan Islam. Sementara yang lain, kaum muslimin bangganya dengan kerajaannya, dengan kekayaannya, dengan posisinya, dengan kesultanannya. Tapi mereka menjadi pengkhianat Islam. Kalau seandainya tidak ada para pengikut Ali, apakah Islam masih mulia? Apakah Islam masih layak disebut sebuah agama yang agung? Lah. Maka benar kata Rasulullah bahwa Islam di akhir zaman sebagaimana bara api yang dipegang kita terbakar, tak dipegang agama pun hilang. Inilah yang terjadi sekarang. Maka sebagai para pecinta Ali, pengikut Ali, kita harus mempersiapkan jiwa kita, diri kita untuk mendapatkan apa-apa yang disebutkan tadi. Bahwa kita pasti akan dicemooh, kita akan disingkirkan, kita akan banyak hal. Minimal mungkin orang menerima kita di luar, tapi di dalam hati mereka atau dalam pengertian-pengertian mereka. Maka saat inilah orang-orang masih banyak memusuhi kita karena orang-orang tidak mengenal pecinta Ali. Maka wahai para pecinta Ali, wahai para pengikut Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, bangkitlah. Jelaskan kepada mereka tentang keagungan Imam Ali. Jangan takut untuk menyampaikan tentang kemuliaan manusia yang pada tanggal 19 Ramadan ditetak kepalanya, tanggal 21 Ramadan dia syahid menghadap yang kuasa. Sampaikan tentang keagungannya. Kita ragu menyampaikan. Kadang-kadang kita menyembunyikan, sampai masih ada kadang-kadang dalam keluarga kita seorang suami takut mengatakan kepada istrinya kalau dia seorang pengikut Ahlul Bait, atau seorang wanita kadang-kadang sampai berpisah dari suaminya hanya karena dia pengikut Ahlul Bait. Ini kenyataan dan realita depan sana. Mengikuti Ali, mencintai Ali, maka pasti itu adalah risiko yang akan kita hadapi. Tapi ikhwani, semua kesulitan dunia kita tentu saja ada gantinya. Maka itulah kenapa dalam hadisul kisah diceritakan, beruntunglah kita para pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Di dunia kita sudah menghadapi banyak risiko, banyak masalah yang kita hadapi karena kesyiahan kita, karena ikutnya kita kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, dan karena kecintaan kita kepadanya. Tapi itulah yang terjadi. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jangan pernah kita mundur karena hal tersebut. Jaga kesyiahan kita, tunjukkan. Walaupun kita sendiri sebenarnya belum pantas mengaku Syiah, belum pantas, sama sekali jauh dari kata Syiah untuk diri kita. Tapi minimal kita adalah pecinta pengikut Ahlul Bait, pecinta Syiah, pecinta Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kecintaan itulah yang menjadikan kita kelak mendapatkan syafaatnya Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kecintaan itulah yang kelak kita mendapatkan panggilan dari Zahra alaihissalam. Mudah-mudahan dengan kecintaan itulah kelak Imam Hasan dan Imam Husain menggandeng kita ketika melewati Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan dengan kecintaan itulah Imam zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar akan memandang kita dan mengajak kita dalam qabilahnya. Maka jangan pernah mundur. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pengagum Amirul Mukminin, kita pahami pengagum Amirul Mukminin bukan hanya orang-orang beriman, bukan hanya mukmin, tapi semua orang berakal, semua orang yang mencintai keadilan. Baginya Ali bin Abi Thalib adalah patokan sebuah keadilan. Ali sautul adalah, Ali adalah suara keadilan. Ikhwani, kita akan lihat sejenak keadilan Imam Ali sebelum kita melihat keluar biasaannya Imam Ali. Keadilan Imam Ali, Imam Ali tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti. Bahkan beliau pernah mengatakan, aku tidak akan mengambil makanan yang ada di mulut semut yang sedang semut, seekor semut. Beliau tidak mau melakukan kedoliman hanya kepada seekor semut sekalipun. Bahkan kepada manusia terkutuk, manusia paling dilaknat oleh Allah, Ibn Muljam yang membunuhnya. Pada manusia terkutuk ini Imam Ali bin Abi Thalib ketika dalam kondisi parahnya, beliau terlentang di hadapan para jamaahnya dan kepalanya di pangkuan Sayyidina Hasan, Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Ketika itu mereka menyuguhkan susu kepada Amirul Mukminin.
Kepala Amirul Mukminin terbelah. Semua orang mengatakan hanya susu yang bisa mengurangi dampak racunnya, karena mustahil Imam Ali akan sembuh dengan racun yang luar biasa itu. Ketika diberikan susu, Imam Ali masih mengatakan, berikan dulu susu itu kepada Ibnu Muljam. Allah, manusia yang membunuhnya, berikan dulu kepadanya. Ketika diminum oleh Ibnu Muljam, baru sisanya Imam Ali yang meminumnya. Imam Ali mengatakan jangan biarkan dia kelaparan, karena dia belum waktunya mendapatkan hukuman, dia masih dalam tahanan. Bahkan Imam Ali, Imam Ali kita tahu kemarin juga saya sampaikan dalam keadaan posisi Ibnu Muljam yang sedang telungkup tertidur, berusaha menyembunyikan pedangnya. Beliau tahu apa yang ada di balik baju Ibnu Muljam, dan beliau berkata, wahai saudaraku, aku melihat engkau akan melakukan sesuatu yang sangat keji dan berbahaya. Nabi Imam Ali melanjutkan. Imam Ali tidak menangkapnya, karena bagi Imam Ali bin Abi Thalib sesuatu yang belum dikerjakan tidak bisa dihukumi. Beliau tetap melakukan sholat itu. Ini keadilan Ali. Diranjang kematiannya. Nanti kita akan ceritakan bagaimana diranjang kematiannya Ali sekali lagi, meminum sedikit susu, lalu memberikan kepada Imam Hasan, berikan kepada tawananmu wahai Hasan. Dan Imam Ali masih menasehati putranya tersebut, wahai Hasan, jangan biarkan tawananmu kehausan, jangan biarkan tawananmu kelaparan. Apabila aku hidup nanti wahai Hasan, maka biarkan akulah yang menentukan hukumannya. Tapi apabila nanti aku telah tiada, maka wahai Hasan, apabila engkau akan menghukumnya, akan mengkisosnya, tebaslah dia dengan satu tebasan. Jangan kau cincang-cincang dia, jangan kau potong-potong dia, jangan kau siksa dia. Pembunuhnya sekalipun Imam Ali masih melakukan keadilan, praktek keadilan di akhir hayat. Ali Sautul Adalah. Dan kalau kita mau melihat keluar biasaan Imam Ali bin Abi Thalib, tadi saya juga membaca seorang penulis besar Kristen, Michael Grody atau siapa, saya lupa namanya pastinya. Dia ditanya sama, dia seorang dosen, salah satu mahasiswanya bertanya kepadanya, wahai Tuan, setiap Anda berbicara sesuatu, Anda selalu seolah-olah mengagungkan seorang pemimpin Islam yang bernama Ali. Kenapa engkau mengagungkan Ali? Si dosen ini berkata kepada muridnya, kepada mahasiswanya, wahai anakku, apabila seandainya engkau tertabrak mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu kepalamu membentur jalanan, apa yang terjadi? Anak itu berkata, saya mati. Lalu atau mungkin minimal saya koma, saya tidak akan sadar lagi. Kalau seandainya engkau menaiki tingkat 4 dari satu bangunan dan engkau terjatuh, kepalamu ada di bawah, apa yang terjadi? Otak saya akan terburai dan saya akan mati dalam keadaan minimal saya koma, dan saya pasti melupakan segala sesuatu. Sambil terisak si dosen berkata, ketahuilah bahwa orang yang aku kagumi ini, kepalanya telah terbelah 2. Cairan otaknya keluar, bercampur dengan darah. Apa yang menurutmu terjadi padanya? Pasti dia akan koma. Pasti dia tidak akan mengingat apapun. Kita melihat orang yang baru sakit stroke misalnya pendarahan di otak sedikit, biasanya dia lupa segalanya. Maka si dosen berkata, wahai anakku, ketahuilah bahwa seorang yang aku kagumi yang bernama Ali bin Abi Thalib ini, ketika itu dia masih mengingat segala sesuatunya, dia masih memberikan nasihat-nasihat indahnya, bahkan dari lisannya masih keluar kalimat-kalimat hikmah yang luar biasa. Adakah manusia bisa seperti dia? Bagaimana aku tak mengaguminya? Ini ketika kita berbicara tentang kemuliaan dan keagungan Imam Ali. Kita tidak lagi membicarakan tentang kehebatan beliau di medan perang. Kita tidak lagi membicarakan tentang kedermawanan beliau. Semua ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Semua ada pada Amirul Mukminin. Tapi seseorang pasti menemui akhir dari kehidupannya. Akhirnya di 19 Ramadan, pada waktu subuh, saat sujud, pedang manusia paling terkutuk di muka bumi, Ibnu Muljam, menetak kepala suci beliau. Beliau terkapar.
Semua warga menangisinya. Madinah gempar. Imam Ali dibawa ke rumahnya. Beliau diikat kepalanya. Tabib demi tabib datang untuk mengobatinya, tapi tak ada yang mampu mengobatinya. Semua datang kepadanya. Bahkan orang-orang yang merasakan kebesaran dan keagungan Imam Ali bin Abi Thalib, semua berkumpul di hadapan rumah Imam Ali. Semua pembantunya, orang yang pernah diberikan oleh Imam Ali kebesaran di kebunnya, orang yang pernah dibantu oleh Imam Ali, para yatim-yatim, semua berkumpul di hadapan rumah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka menantikan apa yang terjadi kepada Imam Ali. Ada satu cerita yang sering saya ceritakan. Memang ini sebuah cerita, bagi saya ini cerita yang sangat indah. Ketika seorang anak yatim yang tidak pernah mengenal Imam Ali bin Abi Thalib, anak yatim tersebut, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ada seorang yang miskin. Seorang yang miskin, dia hanya hidup bersama ibundanya. Satu hari dia meminta kepada ibundanya, dia lihat ibundanya masuk ke rumah, ibundanya sedang menangis. Dia bertanya, "Wahai bunda, aku lapar." Dia berkata, "Minumlah susu itu." "Wahai anakku, itu susu terakhir." Anak itu bertanya, "Kenapa wahai bunda?" "Wahai anakku, orang yang biasanya memberikan susu kepada kita kini telah terluka kepalanya. Orang itu sekarang tak mampu lagi mengantarkan susu kepada kita, wahai anakku. Orang itu sekarang sedang terkapar di rumahnya dalam keadaan terluka dan menunggu kematiannya." Gadis kecil itu melihat susu tersebut. Dia memegang susu yang ada di hadapannya, dia tidak menjadi meminumnya. Dia merasakan kasih sayang orang yang mengantarkan susu setiap hari tanpa mengenal siapa dia. Lalu dia bertanya, "Wahai bunda, adakah sesuatu yang bisa mengobatinya, wahai bunda? Adakah bisa sesuatu yang bisa aku berikan kepada orang yang telah setiap hari berbuat baik kepada kita, yang sering membantu kita?" Kata ibundanya, "Wahai anakku, seharusnya susu ini bisa menghapuskan racun yang ada di kepalanya." Anak kecil itu lalu membawa susunya. Dia tidak menjadi meminum susu yang ada di hadapannya. Dia berkata, "Wahai bunda, di manakah rumahnya? Aku akan ke sana." Gadis kecil itu pun ke sana membawa susu di hadapannya. Tapi dia melihat deretan anak-anak yatim pun membawa susu yang sama di hadapan rumah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin wa Sayyidil Wasiyah. Bagaimana seorang manusia yang keindahannya, keagungannya begitu luar biasa. Ada anak yatim itu bergeras untuk datang, semuanya susu tidak mereka minum, mereka rela lapar untuk Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sementara di dalam kamarnya Imam Ali terkadang pingsan, terkadang sadar. Ketika sadar beliau terus memberikan nasihat demi nasihat. Kadang beliau pingsan. Al-Imam Husain datang dan lalu datang kepadanya dan memeluknya sambil menangis meneteskan air mata. Imam Ali tersadar lalu melihat wajah Al-Husain dan berkata kepadanya, "Wahai Husain, kenapakah engkau menangis? Ini hanya satu tetakan saja, wahai anakku. Sedangkan engkau kelak tak terhitung tetakan yang akan menimpamu, sayatan yang akan memotongmu. Jangan kau menangis, wahai anakku." Imam Ali berkata dan memberikan nasihat kepada Abi Abdullah Al-Husain dan Imam Hasan, abangnya. Tidak lama Imam Ali kembali pingsan. Datanglah kedua putrinya Zainab dan Ummu Kulthum datang kepadanya. Ketika datang Zainab dan Ummu Kulthum, Imam Ali sedang pingsan. Zainab dan Ummu Kulthum menangis di dada Amirul Mukminin. Ali tersadar. Imam Ali lalu memeluk kedua putrinya, tapi saat itulah Imam Ali tak dapat menahan air matanya. Dia memeluk putrinya Zainab dan berkata, "Wahai Zainab, tahanlah air matamu, karena kelak kau akan banyak menangis di samping Husain, abangmu." Imam Ali bin Abi Thalib tak tahan melihat air matanya untuk Zainab. Ketika Al-Hasan, Al-Husain datang kepadanya, beliau tidak menangis, bahkan menyabarkan mereka. Tapi ketika Zainab yang datang, Imam Ali tak mampu menahan rasa dukanya melihat apa yang akan menimpa putri tercintanya Zainab di Karbala nanti.
Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sahabat-sahabat beliau datang. Sebagian orang dilarang untuk masuk. Dan datanglah Asbagh bin Nubatah menyampaikan kepada Imam Ali, keluhannya diterima oleh Imam Ali. Dan ketahuilah, inilah orang yang luar biasa, yang kepalanya telah terbelah tapi ilmunya tak hilang. Dia masih bertanya kepada orang-orang di akhir kehidupannya, wahai kalian yang hadir di tempat ini, saluni qabla an tafkiduni, tanya kepada aku sebelum aku pergi, sebelum aku meninggalkan kalian. Masih banyak ilmu yang akan aku ingin sampaikan kepada kalian. Tapi siapa yang bertanya dengan kondisi Imam Ali seperti itu? Semua hanya larut dalam tangisan. Ketika itu Imam Ali juga memanggil anak-anaknya dari putra-putra selain dari putra Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam, dan memberikan wasiat kepada mereka untuk taat kepada anak cucunya atau anak-anaknya Fatimah Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Inilah kehidupan Imam Ali. Lalu setelah itu beliau semakin melemah dan melemah. Rasulullah lalu berkata kepada Imam Hasan, semalam aku melihat datukmu wahai Hasan, kekasihku Rasulullah telah datang dan berkata, wahai Ali, lihatlah istrimu Fatimah telah menanti, lihatlah bundamu dan ayahmu dan kita semua menanti kedatanganmu wahai Ali. Wahai Hasan, aku rindu mereka ya Hasan, aku akan berjumpa dengan mereka. Hari itulah hari syahidnya Amirul Mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, salam duka untuk antum sekalian yang hadir. Mudah-mudahan kedukaan antum, air mata antum, kesedihan antum untuk Amirul Mukminin membuahkan kelak senyum kita di hadapannya. Tumpahkan tangis itu sekarang dan biarlah nanti kita tersenyum di hadapan Amirul Mukminin, karena berkata, kamilah yang dulu menangisimu wahai Amirul Mukminin. A'zamallahu ujurana wa ujurikum bi syahadati Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min dammika salat huruful Quran. Min dammika salat huruful Quran. Ya wa'dallahi sadiq, ya Ali, antal Qur'anun natiq. Ya Ali, ya wa'dallahi sadiq, ya Ali, antal Qur'anun natiq. Ya Ali, min dammika salat huruful Quran. Min dammika salat huruful Quran. Ya wa'dallahi sadiq, ya Ali, antal Qur'anun natiq. Ya Ali, ya wa'dallahi sadiq, ya Ali, antal Qur'anun natiq. Hal ta'jabu la salat ayat min dammi Ali sirril ghazawat. Man sajdatuhu ulidat hayhat ittaffi masyahat tarfa'u rayat. Hadha damu Ali, hadha azmu Ali, fina yasmu Ali, lithuwari Ali, lil ahrari Ali, lil adhari Ali. Mihrabu Ali, mihrabu jihad, yagli himaman bil izzati jad. Waddamu idha ma salamidat
من فكر علي يصنع أمجاد هذا ليل علي هذا فضل علي يبقى يعلو علي للعباد علي للزهاد علي للأجناد علي من دمك سالت حروف القرآن من دمك سالت حروف القرآن يا وعد الله الصادق يا علي أنت القرآن الناطق يا علي يا وعد الله الصادق يا علي أنت القرآن الناطق يا علي سئم الليل أن ينتظر وكواكبه ترمي البصر أقبل ليث أشقى السهر بالأرفان روى السهر طاب الوصل آلي فضل البذل آلي جن الليل آلي لحن العشق آلي طعم الشوق آلي سيف الحق آلي عينك تهوي حورا وجنان وملائكة تأبق إيمان بصدرك ذا عرش الرحمن وبدمك آيات القرآن أنت الشهد آلي أنت المجد آلي أنت الوعد آلي منك نحيا آلي جئنا سعيا آلي أدركنا يا آلي من دمك سالت حروف القرآن من دمك سالت حروف القرآن يا وعد الله الصادق يا علي أنت القرآن الناطق يا علي يا وعد الله الصادق يا علي أنت القرآن الناطق يا علي بسم الله لاح الفجر وإذا الحق هذا النصر وبصوت علي فاض الطهر في المحراب ولد الثأر صوت القرآن آلي نور الرحمن آلي روح الإيمان آلي فيض الحب آلي نبض القلب آلي نور الدرب آلي فضلك نهر منك تسقى روح المجد ترقع شوقا من إذاك بغد يشقى رقم الشرك فجرك يبقى ما أغلاه آلي لن ننساه آلي سايئناه آلي شهد ثغري آلي كشف دري آلي فجر النسر آلي من دمك سالت حروف القرآن من دمك سالت حروف القرآن يا وعد الله الصادق يا علي أنت القرآن الناطق يا علي يا وعد الله الصادق يا علي أنت القرآن الناطق يا علي على النبي وعليه الصلوات.